Diary. Namun akhir-akhir ini warga desa diresahkan oleh sebuah peristiwa hilangnya uang warga yang hampir bersamaan waktunya. Sudah hampir 1 bulan peristiwa hilangnya uang warga terjadi. Dan konon tidak hanya di desaku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Ibu Masrurah di Kebumen, Jawa Tengah. Namaku Masrurah. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen sebelah selatan. Melalui channel ini, aku ingin berbagi pengalaman yang tidak bisa aku lupakan sampai detik ini. Diary. Seperti desa-desa pada umumnya yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen, kehidupan warga di desaku juga bervariasi. Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang menjadi PNS, dan ada juga yang menjadi petani maupun pedagang. Suasana desaku juga masih sejuk. Kehidupan masyarakat juga cukup harmonis. Jiwa gotong royong masih melekat erat di hati warga di desaku. Terbukti jika ada kegiatan kerja bakti, hampir semua warga ikut berpartisipasi. Demikian juga jika ada warga yang punya hajatan, tanpa dikomando, warga akan datang membantu tuan rumah selaku pemilik hajat. Diary. Namun akhir-akhir ini warga desa diresahkan oleh sebuah peristiwa hilangnya uang warga yang hampir bersamaan waktunya. Sudah hampir 1 bulan peristiwa hilangnya uang warga terjadi. Dan konon tidak hanya di desaku saja. Di desa sebelah juga ada berita hilangnya uang warga secara misterius. Menurut informasi dari beberapa warga, sepertinya ada orang yang melakukan ritual pesugihan, tapi belum tahu siapa dan dengan cara apa orang itu melakukannya. Sudah menjadi kebiasaanku setiap malam habis Isya, aku bersih-bersih peralatan dapur. Semua aku cuci dan aku tiriskan agar besok pagi siap digunakan lagi. Sudah lazim di desaku, sumur dan kamar mandi rata-rata berada di luar rumah. Demikian juga kamar mandiku berada di luar rumah di belakang dapur. Kadang saat aku membuang air limbah dari dapur, aku membuangnya ke depan kamar mandi tempat aku di mana biasanya mencuci pakaian. Kebetulan pintu dapurku model 2 daun pintu atas dan bawah. Jadi aku tidak perlu keluar kalau mau ke dapur sekedar membuang air limbah. Pintu dapur bagian atas aku buka dan tinggal aku buang airnya ke arah depan kamar mandi dari dalam dapur.
Entah itu cara baik atau tidak, tapi bagiku itu cara yang praktis. Diary, sore itu selepas maghrib aku selesai merebus kacang tanah, pemberian budeku hasil panen dari ladangnya. Kacang sudah aku tiriskan dan air dalam panci yang masih panas itu aku buang ke depan kamar mandi. Aku malas menunggu airnya dingin karena hari sudah mulai malam. Seperti biasanya, pintu dapur aku buka bagian atas dan aku ambil lap untuk memegang panci yang masih panas. Kemudian melalui pintu dapur yang terbuka atasnya, aku pun melempar sisa rebusan kacang yang masih cukup panas. Dan astagfirullah, tiba-tiba terdengar suara jeritan seekor kucing yang sedang melintas di depan kamar mandiku. Meong. Kucing itu tanpa sengaja tersiram air rebusan kacang yang aku lempar tepat di bagian pantatnya. Dan kucing itu pun berlari entah kemana. Ya Allah, aku merasa berdosa sekali karena kemalasanku dan kecerobohanku saat membuang air panas, seekor kucing menjadi korban. Dan sejak itu aku berjanji pada diriku sendiri akan berhati-hati saat membuang air limbah dapur, khususnya air panas. Diary, keesokan harinya aku kembali beraktivitas seperti biasa sebagai seorang ibu rumah tangga. Setelah anak-anakku pergi sekolah, aku pergi ke warung Yudarmi untuk belanja sayuran untuk makan sore dan besok pagi. Diary, saat berada di warung Yudarmi, aku bertemu Kang Sakim. Kang Sakim adalah warga desaku yang rumahnya berada di pinggir desa sebelah selatan. Kang Sakim adalah buruh serabutan dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Kehidupan keluarga Kang Sakim memang masuk kategori keluarga yang kurang mampu. Tapi berita yang aku dengar saat ini perekonomian Kang Sakim sedang membaik. Beberapa hari yang lalu dia juga baru membeli sepeda motor keluaran terbaru secara cash. Entah dia dapat proyek apa, aku tidak tahu. Yang aku heran, saat itu wajah Kang Sakim melepuh seperti tersiram air panas. Sebagian lehernya juga melepuh. Kang, itu wajahnya kenapa? Tanyaku. Itu tadi malam kesiram air panas waktu mau mandi, jawab Kang Sakim sekenanya. Dan dia terlihat sangat gugup. Kemudian dia segera pamit setelah membayar rokoknya pada Yudarmi. Diary, aku pun kemudian pulang setelah membayar semua belanjaanku. Selepas Isya, aku mengobrol dengan suamiku dan menceritakan kejadian saat aku membuang air rebusan kacang dan pertemuanku dengan Kang Sakim. Beneran yang kamu ceritakan itu, Bune? Tanya suamiku. Bener, Pak, dan tidak seperti biasanya Kang Sakim terlihat sangat gugup saat aku tanya, jawabku. Suamiku kemudian mengaitkan kejadian hilangnya uang warga dengan lelaku pesugihan yang entah siapa pelakunya. Namun menurut suamiku, orang yang melakukan lelaku pesugihan ngepet, jika dia berubah menjadi binatang, posisi tubuhnya akan terbalik. Bagian kepalanya saat berubah menjadi binatang adalah posisi pantat sampai ekor, dan sebaliknya. Dan menurut suamiku, ngepet itu tidak selalu menjadi seekor babi, binatang lain pun bisa, misal kucing. Tapi sampai saat cerita ini aku tulis, misteri hilangnya uang warga yang hampir bersamaan itu belum terungkap. Dan terkait Kang Sakim juga belum bisa dibuktikan apakah dia pelaku kucing ngepet atau bukan. Namun setelah kejadian kucing yang tersiram air panas olehku, sejak saat itu sudah tidak ada lagi warga yang kehilangan uangnya. Wallahu alam.
Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Ibu Masruroh di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Bu Masruroh yang sudah berkenan mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Ibu Masruroh atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.